Selamat pagi teman-teman pendengar setia Posyandu, podcast pelayanan terpadu. Bersama-sama kita ciptakan senyum sehat Indonesia. Podcast hari ini bertemakan cabut gigi pada ibu hamil. Saya Sofi Sabrina sebagai host pada podcast kali ini. Nah, saya nggak sendirian nih, saya akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Dr. Gigi Ganendra Anugraha, spesialis bedah mulut. Halo dokter, selamat pagi dokter Ganendra. Selamat pagi Mbak Sofi. Iya betul dokter. Oke dokter, gimana nih dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dokter. Sofi gimana? Baik dokter, alhamdulillah. Puasanya lancar dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai 10 hari terakhir ini ya? Iya sebentar lagi ya dokter, ya nggak terasa udah mau lebaran aja. Oke, gini dokter. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan kita nih dokter, saya pengen tahu sedikit aja tentang keseharian dokter Ganendra, mungkin biar pendengar kita juga lebih tahu tentang dokter Ganendra gitu. Kira-kira boleh dokter? Boleh. Selamat Oke. pagi para pendengar. Salam kenal, saya Ganendra Anugraha atau bisa dipanggil Ganendra. Jadi keseharian saya sehari-hari memang dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Dan saya juga spesialisasi di bidang bedah mulut dan maksilofasial. Jadi selain mengajar di FKG UNER, saya juga berpraktek. Baik dokter, jadi dokter Ganendra ini mengajar di FKG UNER sekaligus praktek di luar gitu ya dok? Betul. Baik dokter, kalau boleh tahu nih dokter, keseharian dokter Ganendra ini prakteknya di luar tuh di mana aja sih dok? Mungkin biar pendengar kita ada yang mau cabut gigi atau konsultasi ke dokter Ganendra bisa langsung tahu gitu dokter. Oke, baik. Untuk praktek di luar selain di Rumah Sakit Gigi dan Mulut UNER, di mana itu juga rumah sakit pendidikan utamanya buat mahasiswa FKG UNER. Saya Betul. juga berpraktek di National Hospital Surabaya. Oh baik dokter. Sama satunya lagi di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, Surabaya. Baik, jadi dokter Ganendra ini praktek di 3 tempat sekaligus gitu ya dokter. Wah sibuk sekali ya dokter ya. Ditambah dengan mengajar gitu. Nggak juga sih. Oh tidak juga. Biasanya masih ada waktu luang nggak dokter kira-kira? Harus disempetin, Harus waktu disempetin. luang harus ada. Ngapain tuh dokter biasanya? Ya pastinya tentunya sama keluarga pastinya. Yang pertama kan sama keluarga. Berikutnya juga untuk refreshing tentunya. Oh ya betul dokter, biar nggak burn out gitu ya dokter ya, kata anak-anak zaman sekarang nih. Oke dokter, jadi terima kasih nih, kita kayaknya udah lebih mengenal tentang dokter Ganendra. Jadi mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasan kita ya dokter ya. Boleh, silahkan. Ya gini dokter, jadi saya suka banget dengar katanya banyak ibu hamil yang takut atau parnoan gitu untuk ke dokter gigi, terutama untuk melakukan perawatan pencabutan gigi. Jadi sebenarnya apakah pencabutan gigi itu bakal berpengaruh ke janin bayi dari ibu hamil itu dokter? Baik, sebenarnya pencabutan gigi nggak cuma pada ibu hamil yang parnonya ya. Semua orang juga pasti akan parno atau mungkin takut kalau ke dokter gigi aja udah takut, apalagi ya mendengar istilah cabut atau operasi gigi. Dan sesuai dengan spesialisasi saya di bidang bedah mulut, tentunya pasti akan berhubungan dengan operasi atau pencabutan gigi. Nah, pada ibu hamil memang ada kondisi di mana membutuhkan pencabutan atau mungkin kondisi giginya yang tinggal akar atau mungkin giginya terinfeksi, kambuh saat di usia kehamilan. Nah, tentunya apapun tindakan atau obat yang masuk pada ibu hamil itu akan mempengaruhi janin dan akan mempengaruhi ibu hamil itu tersendiri. Itu juga. Jadi memang harus perlu diperhatikan apapun yang tindakan kita atau apapun obat yang akan kita berikan ke ibu hamil harus diwaspadai. Dilihat dari efek baik dan buruknya lebih dominan yang mana. Oh baik, jadi seperti itu ya dokter. Jadi sebenarnya pasti berpengaruh kepada ibu hamil dan janinnya tersebut. Nah pengaruhnya itu pengaruh baik atau pengaruh buruk nih dokter kira-kira? Nah, tentunya kalau pengaruh baik sangat dianjurkan ya, tapi kan lebih banyak pengaruh buruknya, makanya itu harus dipertimbangkan efek negatifnya lebih banyak atau positifnya lebih banyak. Jadi tentunya kita harus konsultasi dulu ke dokter objinnya atau dokter spesialis kandungannya yang merawat ibu hamil tersebut. Apakah tindakan atau mungkin prosedur kita atau obat yang akan kita berikan berbahaya bagi kesehatan janin atau tidak. Jadi harus kita komunikasikan dengan sejawat terkait, yaitu dokter spesialis objin. Oke, jadi diperlukan adanya komunikasi antara dokter gigi yang akan menangani dengan dokter spesialis objinnya gitu ya dok ya. Oke dokter, selanjutnya nih dok, yang saya sudah baca dari beberapa jurnal nih, katanya perawatan yang paling tepat dan paling aman itu untuk seorang ibu hamil ke dokter gigi, apalagi untuk cabut gigi, itu di trimester kedua.
Tapi misalkan ibu hamil ini sudah merasakan sakit gigi banget gitu dok, sudah sangat tidak nyaman di trimester 1 atau 3-nya. Nah itu kira-kira aman nggak ya dok? Nggak apa-apa nggak gitu untuk dicabut giginya di trimester 1 atau 3 itu? Oke, baik. Jadi memang benar untuk kondisi paling aman dilakukan itu tindakan itu di trimester kedua. Kenapa kok di trimester pertama atau ketiga tidak dianjurkan? Karena di trimester pertama tentunya sedang pembentukan dari organ janinnya. Jadi ada namanya organogenesis. Nah, di situ terjadi di trimester pertama, di mana kalau kita melakukan sesuatu prosedur atau tindakan itu akan bisa mempengaruhi dan bisa terjadi malformasi dari organ tersebut. Nah, itu sebaiknya dihindari. Adapun perawatan yang bisa dilakukan pada trimester pertama itu hanya perawatan yang bersifat rutin, jadi seperti kontrol plak atau mungkin tindakan yang tidak invasif tentunya. Jadi penambalan gigi yang simple itu masih bisa dilakukan, atau pembersihan karang gigi itu masih bisa dilakukan. Akan tetapi kalau sudah melakukan tindakan yang invasif atau yang mengeluarkan darah atau tindakan yang pencabutan ataupun pembedahan itu tidak dianjurkan dilakukan pada ibu hamil. Paling aman apabila diperlukan tindakan pembedahan, di mana nanti sekiranya ditakutkan apabila tidak dilakukan pencabutan atau pembedahan operasi di bidang gigi dan mulut pada saat itu juga akan mempengaruhi kesehatan serta keselamatan ibu dan juga janinnya, lebih baik dilakukan. Tapi tentunya dengan konsultasi dengan dokter spesialis kandungannya. Dan di trimester ketiga juga tidak dianjurkan karena apa? Karena sudah mulai pematangan organ dan sudah mendekati masa untuk melahirkan atau masa partusnya dari janin tersebut. Jadi tidak dianjurkan juga di trimester ketiga. Karena selain itu juga pada trimester ketiga itu jadi ibu hamil itu cenderung lebih ke gampang lelah. Sedangkan kita tahu kalau kita melakukan prosedur, jadi prosedur yang bisa dilakukan, prosedur rutin yang bisa dilakukan pada ibu hamil itu dianjurkan yang simple atau yang cepat ditangani, cepat penanganannya atau cepat prosedurnya, karena tidak memakan waktu lama. Kalau memakan waktu lama, kita bisa tahu kalau di kursi gigi atau kita melakukan perawatan pada pasien itu tentunya posisi pasien itu akan ke supine atau agak terlentang, di mana pada posisi tersebut itu akan menyulitkan ibu hamil untuk bernafas atau bisa menimbulkan sesak. Karena apa? Dengan kandungannya yang semakin membesar, itu akan menekan diafragma atau menekan paru-parunya sehingga akan kesulitan untuk bernafas. Dan apabila memang ditemui pada saat melakukan perawatan yang lama atau mungkin yang agak sulit, dan waktu itu ibu hamilnya akan sudah mulai tanda-tanda mulai sesak atau mulai gelisah, mulai rentan untuk terjadi sesuatu, sebaiknya langsung dimiringkan di posisinya ke arah kiri. Itu akan membantu pernafasan dari ibu hamil atau ibu yang sedang dalam perawatan giginya. Makanya dianjurkan memang tidak dilakukan untuk pada ibu hamil untuk tindakan yang invasif atau tindakan yang memakan waktu lama. Jadi tindakan prosedur yang elektif yang bisa ditunda itu lebih baik dilakukan setelah persalinan atau setelah melahirkan. Oke, baik dokter. Jadi saya juga baru tahu nih dokter, ternyata cut dulu ya? Cut dulu? Oke. Boleh cut. Oh begitu ya dokter. Terima kasih nih dokter atas jawabannya. Saya kebetulan juga baru tahu ternyata perkara ibu hamil duduk di dental unit aja bisa separah itu ya dokter. Oke, jadi kalau menurut dokter sendiri nih, cara yang paling aman dan paling tepat untuk seorang ibu hamil untuk cabut gigi itu gimana sih dok? Oke, jadi cara paling aman untuk cabut gigi tentunya diperiksa dulu ya. Diperiksa dulu ke dokter gigi atau dokter yang berkompeten tentunya. Kalau dalam hal ini memang dianjurkan ke ya dokter gigi. Kalau memang kasusnya simpel pencabutannya bisa ke dokter gigi umum, tapi harus tahu apa dampaknya untuk dilakukan tindakan pada ibu hamil. Tentunya kalau memang sangat diperlukan tindakan yang urgent, itu bisa dilakukan di trimester kedua. Tapi kalau emergensi, sudah tingkatnya ke emergensi, bisa dilakukan di tindakan manapun. Karena kalau sudah tindakan emergensi memang life saving. Nah, tapi kalau kita pencabutan gigi, itu seringkali tindakannya elektif. Tapi bila di mana kasus tindakannya urgent, itu bisa dilakukan di trimester kedua. Nah, untuk tindakannya gimana? Memang paling aman dilakukan dengan anestesi lokal. Karena anestesi lokal yang kita gunakan dengan lidocaine, itu obat anestesi yang aman untuk ibu hamil. Jadi sudah ditentukan juga dari FDA, jadi memang ada
referensi atau mungkin rekomendasi untuk paling aman tindakan dengan anestesi lokal dengan menggunakan lidocaine. Itu aman buat ibu hamil. Kemudian untuk pengobatan pasca pencabutan yang diberikan itu bisa digunakan untuk antibiotik atau mungkin analgesiknya yang aman, juga yang harus aman buat ibu hamil. Contoh untuk antibiotik untuk yang aman seperti golongan penisilin atau mungkin cefalosporin itu bisa digunakan. Juga clindamycin juga masih bisa digunakan pada ibu hamil dan aman. Untuk tindak anti nyerinya, analgesiknya bisa digunakan acetaminophen atau paracetamol. Demikian. Jadi tapi harus diperhitungkan juga waktu tindakannya supaya sekiranya tindakan tersebut tidak memakan waktu lama dan tidak menimbulkan luka yang besar atau mungkin dampak yang negatif buat ibu hamil, masih bisa dilakukan di trimester kedua. Tapi bila bisa ditunda atau dielektifkan, sebaiknya ditunda setelah persalinan. Baik dokter, terima kasih. Tadi menjawab bahasan dokter nih, sebelumnya tadi ada bahas tentang obat anestesi ya dok ya. Nah, obat anestesi ini tadi katanya pakai lidocaine yang paling aman untuk ibu hamil. Sebenarnya ada kriteria tertentu nggak ibu hamil ini boleh pakai obat anestesi lidocaine ini atau sama sekali tidak boleh gitu dokter? Apakah obat anestesi ini juga akan berpengaruh terhadap janin bayinya gitu dokter? Jadi menurut beberapa literatur atau penelitian belum ditemukan untuk efek pemberian lidocaine pada anestesi lokal terhadap yang akan disalurkan ke janinnya. Jadi masih tergolong aman. Makanya memang dianjurkan untuk anestesi lokal digunakan lidocaine. Dan itu pun bisa dicampur dengan vasokonstriktor atau yang sering digunakan dengan menggunakan epinefrin atau adrenalin. Jadi dengan konsentrasi tentunya yang paling aman antara 1:80.000 atau 1:100.000 atau banding 1:200.000 untuk bila ada pasien dengan hipertensi. Kemudian juga perlu diperhatikan, jadi pada cenderungan pada ibu hamil itu di menjelang trimester ketiga itu akan cenderung tensinya lebih naik. Jadi makanya ditakutkan juga ada efek preeklamsi. Itu bisa ditakutkan. Makanya tindakan yang kita lakukan harus benar-benar kita waspadai. Seperti yang saya bilang di awal, apapun tindakan yang kita lakukan pada ibu hamil ataupun obat yang akan kita berikan itu akan berpengaruh tentunya pada ibunya sendiri dan juga pada kesehatan janinnya. Jadi tetap harus kita waspadai tentang penggunaan atau prosedur yang akan kita lakukan kepada ibu hamil. Baik dokter, kalau untuk obat anti nyerinya gitu dokter, soalnya kan biasanya kita kalau sakit gigi sebagai orang awam aja suka minum obat pereda nyeri gitu dokter, kayak paracetamol atau ibuprofen. Nah sebenarnya kalau ibu hamil yang sakit gigi itu, yang nyeri giginya, boleh nggak sih dokter minum obat anti nyeri seperti itu? Apakah ada dosis-dosis tertentu gitu dokter? Oke, jadi untuk obat anti nyeri yang aman digunakan pada ibu hamil memang golongan acetaminophen. Bisa juga digunakan golongan ibuprofen. Untuk NSAID ataupun narkotik itu tidak dianjurkan pada ibu hamil. Jadi tentunya untuk kita para tenaga medis atau mungkin para dokter gigi untuk memberikan meresepkan obat apabila pasien ibu hamil dengan nyeri gigi, kita harus waspada pada penggunaan obat-obatan yang di luar itu. Jadi harus kita pertimbangkan. Untuk dosisnya tentu kita sudah tahu semua sebagai tenaga medis pasti ada hitungan dosis yang aman. Jadi hitungannya menggunakan apa? Jadi sesuai dengan berat badan dari pasien tersebut. Jadi nanti tergantung, jadi nggak bisa disamakan kalau ibu hamil harus berapa miligram obatnya, nggak bisa. Jadi harus tergantung dari pasien tersebut, jadi diperiksa sebelumnya. Dan jangan asal membeli obat di apotek tanpa resep, jadi harus dengan resepan dokter yang berwenang. Baik dokter, jadi sebenarnya kalau yang kita asal beli di apotek gitu karena pikirnya nggak begitu sakit, masih bisa kita tolerir nih sakitnya, kita beli obat di apotek aja, itu sebenarnya nggak boleh ya dokter ya? Tidak disarankan gitu ya dokter ya? Lebih Betul, baik dari tidak resep dianjurkan. dokter. Karena apa? Kalau ada sesuatu terjadinya side effect atau mungkin adanya adverse effect dari obat yang kita minum tanpa sepengetahuan dari dokter, itu akan berbahaya juga. Dan tentunya kalau pada ibu hamil juga kan tidak ada yang mau janin yang sedang dikandung itu akan berpengaruh karena salah penggunaan obat. Betul dokter. Jangankan obat, makanan atau minuman yang bisa dikonsumsi dari ibu hamil itu juga akan berpengaruh. Jadi apalagi obat yang pasti tentunya akan ada efek sampingnya. Jadi semua obat itu pasti ada efek sampingnya. Tinggal dicari efek samping yang minimal dan lebih banyak ke manfaat yang maksimal dari obat tersebut.
Baik dokter, kalau untuk tata laksana pencabutan gigi ibu hamil itu sebenarnya ada tata laksana khusus nggak sih dokter? Kayak harus seperti ini, harus seperti itu gitu dokter. Yang mungkin bisa dibedakan dari pasien normalnya gitu, pasien pada umumnya. Oke, jadi untuk tata laksana pada ibu hamil, tentunya sebelum kita melakukan tindakan atau memberikan perawatan, kita harus mengkonsulkan ke dokter terkait, dalam hal ini dokter spesialis kandungan. Jadi kita harus komunikasikan dan harus kita berikan prosedur apa yang akan kita lakukan. Jadi supaya dokter kandungan tersebut bisa mengetahui apabila nanti bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau mungkin ada permasalahan pada kandungannya, dokter spesialis obstetrik itu akan bisa segera memberikan advice atau saran apa yang harus dilakukan dan bisa memberikan penanganan. Kemudian tata laksananya tadi sebisa mungkin dilakukan tindakan yang tidak terlalu lama, memakan waktu lama, karena kursi gigi tentunya pasti semi supine atau supine, jadi setengah terlentang atau terlentang hingga terlentang, dan itu akan menyulitkan ibu hamil untuk duduk memposisikan dalam waktu yang lama, karena akan tadi efeknya jadi bisa nafasnya akan sulit, dan itu juga akan mempengaruhi seringkali adanya postural hypotension. Jadi karena posisinya itu dia akan tensinya akan berubah, bisa ngedrop, itu juga akan membahayakan, makanya harus diperhatikan. Jadi sebelum tindakan memang harus kita selalu cek vital sign-nya, jadi tensi dan juga nadi, respiratory rate-nya, serta dari pernafasannya tadi, dan juga dari skala nyerinya itu akan kita cek sebelum perawatan. Apabila semuanya normal dan masih memungkinkan untuk perawatan, kita bisa melakukan perawatan. Dan yang dianjurkan memang perawatan rutin seperti kontrol plak, jadi pembersihan karang gigi itu bisa, atau dengan penambalan yang sederhana, dan bukan tindakan invasif. Kalau tindakan invasif atau mungkin pencabutan gigi yang simple itu bisa dilakukan di trimester kedua, itu yang paling aman. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Saya mau tanya sedikit lagi nih dokter, karena kan tadi katanya paling aman itu di trimester kedua ya dokter ya. Nah misalkan di trimester kedua ini itu ibu hamil mau cabut gigi, itu dia harus ke dokter gigi terlebih dahulu atau ke dokter spesialis obgyn terlebih dahulu gitu dokter, prosedurnya? Oke, untuk prosedurnya tentunya pasien tersebut harus periksa dulu kan belum tahu kondisi giginya seperti apa, itu kan harus dicek dulu ke dokter gigi ya. Jadi nanti akan memberikan rujukan atau surat konsul ke dokter spesialis obgyn, itu dari dokter giginya akan memberikan surat secara tertulis, dan nanti dokter obgyn akan secara tertulis juga akan memberikan jawaban risiko atau apa yang harus dilakukan sebelum tindakan, atau apa yang harus diperhatikan pada saat tindakan, itu akan diberikan oleh dokter obgyn, dan ada surat tertulis, karena itu supaya legal formalnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan, kita sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan lega artisnya, jadi sudah aman tindakan yang kita lakukan, sudah formal, sudah ada persetujuannya juga. Baik dokter, jadi prosedurnya itu datang ke dokter gigi terlebih dahulu, kita melakukan pengecekan awal gitu ya dokter ya. Misalkan harus diperlukan perawatan A, B, atau C. Nah nanti kalau misalkan perawatan yang diperlukan yang lebih advance gitu, mungkin bisa disarankan untuk konsultasi ke dokter obgyn dulu gitu ya teman-teman dan dokter. Oke, terus kalau tadi dokter katanya sebentar. Ngelek dokter. Ini bisa di-cut kan? Sarannya apa? Saran dari dokter? Enggak, maksudnya jadi sebaiknya gimana kalau memang tindakannya tidak ada yang, maksudnya dianjurkan tidak dilakukan tindakan apapun, ya, dokter. Bagaimana? Okay. Oh ya dokter, satu pertanyaan lagi nih dokter. Saya tadi masih penasaran dari pertanyaan tadi yang sebelumnya saya tanyakan. Jadi tadi kan kita belum dapat solusinya dokter. Kalau misalkan ibu hamil ini sudah mau cabut gigi karena giginya sangat sakit gitu, tapi dia lagi hamil di waktu yang tidak aman untuk pencabutan gigi. Kira-kira solusinya apa sih dokter?
Jadi sebaiknya untuk cek atau kontrol kesehatan gigi secara rutin itu memang dianjurkan sebelum ibu hamil atau mungkin sebelum kondisi ibu positif hamil. Itu memang baiknya dilakukan. Supaya apa? Supaya mencegah hal ini. Makanya kita selalu dari dokter gigi sendiri itu secara umum kita selalu mengedukasi ke semua orang untuk selalu cek kontrol rutin kesehatan gigi dan mulut secara minimal 6 bulan sekali atau setahun 2 kali. Betul. Itu apa? Untuk menghindari hal-hal tersebut. Kan kita kalau hamil kan pasti ada yang direncanakan, ada juga yang memang secara tiba-tiba ternyata diberikan rezeki dengan adanya kehamilan seperti itu. Jadi kita kadang mungkin sebelumnya nggak pernah cek, tapi akhirnya apa? Saat kehamilan seringkali oral hygiene atau mungkin kondisi giginya yang tadinya tidak ada dikeluhkan, tiba-tiba dikeluhkan saat usia kehamilan. Itu terjadi karena apa? Karena pada saat kehamilan hormon itu pasti berubah. Kemudian apa? Asupan yang ibu makan itu juga, intake yang ibu makan itu juga macam-macam. Jadi kan kita dengar istilahnya ngidam. Nah, ngidam kan entah ngidam mangga muda atau pencit atau sesuatu yang asam-asam. Nah, itu kan mempengaruhi rongga mulut, mempengaruhi oral hygiene rongga mulut. Lebih banyak asam yang masuk. Setelah kadar atau mungkin nutrisi yang masuk karena dari ngidam tersebut itu jadi tidak terkontrol. Jadi mungkin ibu hamil tersebut konsumsinya jadi lebih banyak. Itu akan mempengaruhi metabolisme tubuh secara nutrisi yang masuk itu tidak seimbang akhirnya. Jadi itu bisa mempengaruhi sekali. Akhirnya gangguan pada rongga mulut itu bisa mulai muncul. Seringkali karena gingivitis atau mungkin karena radang di daerah gingiva atau gusi. Itu seringkali kambuh atau mungkin terjadi dikeluhkan oleh pasien dengan ibu hamil, itu seringkali. Dan apabila ada gigi yang sudah rusak atau gigi yang sudah tidak tinggal akar, seringkali bisa kambuh juga karena tadi naik turunnya hormon dan kondisi ibu yang rentan itu dalam hal apa? Rentan terjadi infeksi. Kemudian kondisi dari tensinya juga pasti bisa naik atau mungkin bisa turun juga, jadi tidak normal. Pengaruh dari kardiovaskular atau kesehatan pembuluh darah dan jantung juga akan berpengaruh atau berubah pada saat kondisi ibu hamil. Makanya harus kita selalu waspadai, lebih baik mencegah daripada melakukan penanganan atau perawatan. Jadi kita selalu menggembar-gemborkan tindakan preventif lebih baik. Dengan apa? Dengan cek kontrol rutin ke dokter gigi selama minimal 6 bulan sekali. Seperti itu. Jadi bisa dicegah kemungkinan tindakan yang harus kita lakukan pada saat ibu hamil. Baik dokter, jadi emang sudah seharusnya gitu ya dokter, kita sebagai manusia melakukan kontrol rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali, terutama apalagi yang mau ada program hamil gitu ya, mungkin sebelum programnya dimulai bisa lakukan konsultasi ke dokter gigi terlebih dahulu nih gitu. Oke dokter, kalau misalkan seorang ibu hamil nih ada kriteria tertentu nggak sih dokter, kayak ibu hamil yang memerlukan perawatan khusus di dalam perawatan kedokteran giginya gitu dokter? Kriteria khusus untuk ibu hamil untuk melakukan perawatan gigi. Jadi kalau kriteria khusus ini sebenarnya secara umum pasti perlu perawatan ya, semua gigi manusia itu kita tidak bisa memastikan atau memberikan jaminan 100% tidak ada permasalahan. Pasti ada, meskipun itu simple, sedikit ataupun banyak, pasti ada. Makanya kita harus selalu cek kan. Memang belum ada keluhan, belum ada dikeluhkan pasien. Akan tetapi saat kita cek bisa jadi ada yang bisa kita cegah untuk menjadi permasalahan lebih lanjut. Jadi seperti katakanlah masih lubang berupa garis atau tanda hitam spot, kita tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi harus dengan alatnya dokter gigi. Itu bisa kemungkinan awal dari karies, awal terbentuknya lubang gigi. Itu bisa dicegah dengan tindakan yang simple, dengan memberikan bahan atau mungkin memulas sedikit atau mengebor sedikit, kemudian diberikan bahan seperti visur sealant atau mungkin tambalan yang cair seperti itu bisa tidak terlalu invasif tindakannya. Jadi sangat simple dan bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut ke depannya. Kemudian apabila ada ditemukan mungkin adanya gigi bungsu seringkali tidak dirasakan apabila tidak ada keluhan pada pasien dan mungkin tidak diperiksakan karena memang belum ada keluhan. Tapi seringkali karena saya di bidang bedah mulut ya, spesialis bedah mulut, itu seringkali pasien datang ke
kita agar bedah mulut itu kalau sudah ada keluhannya apa? Bengkak atau nyeri yang tidak bisa dihindarkan. Itu terjadi karena apa? Sudah terjadi infeksi pada daerah gigi bungsu tersebut. Nah, itu bisa dicegah dengan apa? Kalau kita kontrol rutin tiap 6 bulan sekali, sebelum ada keluhan kita bisa mencegah hal tersebut. Dan pengambilan pada atau mungkin tindakan pada gigi yang sudah ada keluhan dengan gigi yang belum ada keluhan itu lebih nyaman pada gigi yang belum ada keluhan. Jadi kalau dalam hal ini pencabutan gigi bungsu itu lebih nyaman dilakukan sebelum ada keluhan dibanding setelah ada keluhan. Pasti ada rasa tidak nyamannya sedikit. Kalau sakit, gigi sakit memang tidak boleh dicabut, tapi kalau sudah tidak sakit harus segera dilakukan penanganan pada gigi yang diindikasikan untuk dilakukan pencabutan gigi. Demikian. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Kalau bisa saya simpulkan nih dok, dari keseluruhan yang kita udah bahas tadi. Jadi sebenarnya ibu hamil ini boleh melakukan pencabutan gigi, tapi disarankan di trimester kedua ya dokter ya. Kalau di trimester ke-1 dan 3 itu sangat tidak dianjurkan ya dokter. Nah kalau ibu hamil ini juga disarankan untuk melakukan perawatan gigi yang istilahnya simple aja gitu ya dokter ya, yang nggak memerlukan adanya perawatan yang lebih dalam gitu ya dokter ya. Dan diharuskan untuk konsultasi ke dokter spesialis objin terlebih dahulu gitu ya dokter ya. Oke, kalau dari dokter sendiri nih, dokter Ganendra pernah nggak sih menangani pasien ibu hamil? Pernah. Jadi untungnya saat itu di trimester kedua sih. Jadi sudah saya cek, saya periksa, dan memang bisa dilakukan dengan tindakan dengan tidak terlalu makan atau terlalu lama. Saya konsulkan terlebih dahulu ke dokter objinnya dan di ACC, jadi bisa saya lakukan tindakan. Karena pas sebelumnya pasien sudah mengeluhkan berulang kali, sudah sering bengkak, sudah sering infeksi, sudah sampai keluar nanahnya, dan itu di usia kehamilan yang trimester pertama. Makanya di trimester kedua pas periksa kondisi sudah tidak sakit, infeksi sudah mereda, baru bisa dilakukan tindakan untuk pencabutan gigi. Jadi memang sebisa mungkin kalau tindakan invasif ditunda, tapi kalau memang sudah ada permasalahan yang dimana kita dipertimbangkan akan lebih membahayakan kondisi janin dan ibu hamil, apabila tidak lakukan tindakan tersebut, lebih baik kita lakukan. Tapi kalau dirasa akan membahayakan, lebih baik kita tunda. Baik, jadi untungnya alhamdulillahnya itu di trimester kedua gitu ya dokter ya, jadi bisa segera dilakukan perawatan setelah konsultasi ke dokter spesialis objin pastinya. Oke, terima kasih dokter Ganendra sudah sharing-sharing nih sama kita, sudah meluangkan juga waktunya. Mungkin cukup sampai sini dokter podcast kali ini. Oke, Ya, terima kasih Sofi. Terima kasih banyak dokter. Menarik sekali. Oke, terima kasih, sukses selalu ya dokter ya. Sama-sama saya juga. Oke teman-teman pendengar Setia Posyandu, kita udah di penghujung acara nih. Semoga teman-teman pendengar Setia Posyandu bisa lebih mengerti tentang masalah cabut gigi pada ibu hamil. Dan gak kemakan hoax lagi ya pastinya. Saya Sofi Sabrina sebagai host pada podcast kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya.